Kami hitung-hitungan kasar aja udah mungkin di atas 5M kita Sudah kerugian mengeluarkan, untuk pemulihan pipa saja gitu. Sama biaya-biaya lah ya. Lebih kurang 15 ke 20 unit mobil tangki kita per hari. per hari kita terpaksa kita sewa lagi. Itu jauh kira-kira dari kawasan hutan. Di tengah hutan memang posisinya. Ini ada perambahan nggak di sekitar apa ini? Ya, ini memang Longsor karena di hulu atau bagaimana? enggak, longsor tebing jalan ini menghantam pipa ini, Menghantam patah pipa pipa. ini. Patah pipa ini. Patah. Patah. Ada yang patah dari 3 tadi tuh. Patah semua Pak. Di hampir di 100 meter itu patah semua. Makanya mungkin ke depan mungkin kita harus ajak masyarakat atau para NGO LSM untuk ya tanam pohon lagi, reboisasi lah, perbaikan lingkungan ini biar kalau itu dilakukan kan mungkin risiko bencananya kan akan semakin menipis kan kayak gitu. Hai pemirsa, kita ketemu lagi dalam program podcast Siplah. Kali ini kita membahas pemasokan air di Kota Medan yang beberapa hari terakhir ini sedang mengalami gangguan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sejumlah wilayah yang terkena. Hari ini kita juga telah kedatangan tamu yang tak lain adalah pemangku penanggung jawab atau sekaligus orang yang memahami tentang dampak atau kejadian terhentinya pasokan air yang di beberapa daerah. Saat ini kita sudah hadir tamu khusus kita, tamu undangan kita, Bapak Rely Sinulinga. Ya, dia adalah Kepala Divisi Pengolahan Air Minum Perumda Tirtanadi. Selamat datang Pak di podcast Siplah kita ini. Terima kasih Bang Rido bisa diundang di podcast Siplah ini. Ya, sebelumnya juga saya memperkenalkan diri, nama saya Rido Adewa Sitompul, didampingi dengan Abangda Martohap Simarsoid. Kita di sini sedikit banyak berdiskusi ringan Pak Rely tentang apa yang telah kita alami beberapa hari terakhir ini, terutama di beberapa wilayah yang pasokan airnya menurun, bahkan ada juga yang terhenti, sehingga masyarakat juga banyak yang berkeluh kepada media, kepada Perumda ya, akibat tidak adanya pasokan air ini. Itu sebenarnya bagaimana Pak? Bisa kita jelaskan sedikit? Apa yang sebenarnya yang terjadi? Mengapa pasokan air di 10 hari terakhir ini terhenti? Apakah karena dampak terjadinya bencana di Sibolangit? Silakan Pak Rely. Terima kasih Bang Rido. Ya, pertama saya sapa seluruh pemirsa podcast Siplah. Kita akui 10 hari terakhir pelayanan kami Perumda Tirtanadi agak terganggu. Berhubung memang ada bencana di tanggal 26 November 2024 yang lalu yang kejadiannya malam, sehingga memang sejak 27 November 2024 sampai hari ini pelayanan kami memang belum bisa maksimal. Kenapa? Karena 4 sumber air kita di Sibolangit yang menyuplai ke arah Medan itu putus total akibat dari kejadian bencana alam yang mengakibatkan memang terputusnya aliran sehingga memang pelayanan kita ke pelanggan terganggu. Jadi saat ini sebenarnya proses pengerjaan terus berlangsung. Kalau di update per hari ini pelayanan kita udah bisa pendistribusian air yang tadinya 500-an liter per detik, ini udah bisa kita supply di 270 liter per detik kalau kita update tadi pagi sampai siang ini. Dan sebenarnya teman-teman di lapangan ini masih kerja keras untuk pemulihan ini. Tapi karena medan yang begitu sebenarnya berat,
Untuk mengakses lokasi sendiri sebenarnya kita jalan kaki pun sulit, apalagi memasukkan alat berat. Jadi teman-teman berjuang dengan tidak henti-henti, tidak kenal lelah, bahkan bertaruh dengan nyawanya untuk perbaikan ini sehingga memang pelayanan bisa dimaksimalkan kembali. Jadi memang karena akibat dari bencana itulah ini Pak ya. Ya betul sekali. Beberapa mata air kita, tempat instalasi kita tuh terganggu, terserang ya gitu ya, seperti itu ya kira-kira. Sebenarnya kalau dari 4 titik mata air di Sibolangit itu yang mulai dibangun oleh Belanda, itu Oh, itu sebenarnya udah lama ya? Iya, udah Udah lama. itu sebelum kita merdeka udah ada itu. Udah ada. Nah, jadi 4 itu sebenarnya kalau mata airnya sebenarnya gangguannya hanya sedikit. Tapi antara mata air ke bangunan pemancar kita itu yang pemutusan pipa. Sehingga dari mata air ke bangunan penangkap pemancar tadi putus. Tambah lagi dari pemancar ini ke distribusi inilah yang ke Medan ini misalnya semua, itu pun banyak yang putus. Sehingga memang kita harus kerja keras untuk perbaikan ini dan memakan waktu dan biaya yang cukup besar sebenarnya. Tapi syukur kalau per semalam sebenarnya itu 3 jalur yang dari, kalau biasa kita ke Kabanjahe Brastagi kan ada kantor Tirtanadi itu yang sering macet apa itu, dari situ ke arah Sembahe ini yang pipa kita 3 jalur itu udah bisa kita fungsikan kembali dengan baik. Jadi setelah kejadian itu memang betul banyak warga mengeluh ke kantor-kantor cabang kita Pak. Terus apa nih langkah selanjutnya Pak? Iya, boleh saya tambahkan sedikit Pak? Boleh, Dengan Bang Reli. dengan sebenarnya terputusnya dari Sibolangit itu 3 cabang kita yang paling berdampak sebenarnya. Yaitu meliputi cabang Padang Bulan. Padang Bulan itu pelanggan kita yang banyak komplain itu ya daerah Johor, daerah Pancur Batu mengarah ke arah Rumah Sakit Adam Malik. Itu putus total itu. Kalau cabang Deli Tua benar tempat Pak Martohap ini tadi, dia itu di daerah Namorambe, sekitar perumahan-perumahan Johor itu memang ada 2 cabang di situ, cabang Padang Bulan sama cabang Diski itu terganggu juga. Sama cabang Medan Kota. Cabang Medan Kota itu sampai juga Bang? Sampai. Jadi cabang Medan Kota yang terganggu pelayanannya ini daerah Auri, perumahan-perumahan Kolonia, itu. Iya, Kecamatan Kolonia. Kolonia. Iya, betul. Sampai ke Auri ini itu karena suplainya dari Sibolangit tentunya terganggu di sana, ini akan terganggu semua. Tapi itu tadilah ya, tim dari Perumda Tirtanadi sangat concern untuk ini dan bekerja siang malam untuk percepatan pemulihan ini sebenarnya. Jadi kalau masih ada sebagian pelanggan kita yang belum dapat, boleh telepon ke kantor-kantor cabang terdekat, biar bisa kita layani melalui mobil-mobil tangki. Mobil tangki juga sempat katanya Iya. turun ke lokasi yang terdampak sehingga masyarakat juga bisa mengakses air ya. Ya betul Bang, sampai sekarang itu mobil tangki kita masih melayani daerah-daerah yang terdampak ini. Jadi kira-kira Bang, berapa lama lah kita kasih waktu perbaikan ini sehingga pasokan air di masyarakat kembali lagi normal. Kita sama-sama tahu kan, air ini sangat penting di masyarakat, terutama di keluarga, di rumah tangga. Itu berapa lama waktu kita sehingga mungkin Perumda pasti maksimal lah ini kerja, nggak akan mungkin mengecewakan pelanggan. Ya, jadi sebenarnya kalau di beberapa media yang udah sempat meliput Pak PLT Dirut berbicara kapan selesai ini, ada terakhir ya. memang beliau kan punya statement dari itu 2 sampai 3 minggu bakal kami selesaikan. Kita memang berupaya untuk percepatan ini. Tapi mengingat medan yang begitu ekstrim dan berat, ya kita berdoa juga cuaca bisa bersahabat sehingga memang percepatan ini bisa kita lakukan. Sehingga memang kita berharap juga doa seluruh masyarakat khususnya pelanggan kita agar penyelesaian pekerjaan ini bisa lebih maksimal dilakukan dan lebih cepat. Sehingga memang keluhan pelanggan yang udah berhari-hari ini bisa semakin hari semakin habis. Kami pun sebenarnya tidak mau ini. Sebenarnya Bang, rugi kami nih kalau air ini tak sampai ini. Ya, sangat rugi kami. Kami potensi kehilangan pendapatan itu sangat luar biasa. Yang harusnya pelanggan kita bayar karena pakai air kita, ini tidak pakai air, itu akan kita potensi pendapatan berkurang. Ditambah lagi biaya kita cukup besar untuk
memperbaiki ini kembali. Di samping lagi kan mobil tangki tadi kan itu berbiaya itu bang, harus kita sewa karena Tirta Nadi kan nggak punya mobil yang cukup untuk mengcover yang begitu banyak kan kayak gitu. Jadi ditambah memang kita harus sewa lagi mobil kan biaya semua sebenarnya itu. Jadi ada berapa unit lah mobil yang kita turunkan pada saat kejadian itu bang? Nah, selama berapa hari terakhir inilah ke masyarakat? Sangat luar biasa sebenarnya Pak. Karena sebenarnya kita mobil tangki memang ada. Tapi kan melihat kondisi yang begini parah maka lebih kurang 15 ke 20 unit mobil tangki kita Per hari? per hari kita terpaksa kita sewa lagi. Terpaksa kita sewa untuk mengcover ke pelanggan kita. Karena mobil tangki yang kita punya tidak cukup untuk mensuplai itu semua. Bahkan ya BPPD Sumatera Utara saya tengok ada 2 mobil tangkinya membantu kita. Jadi dari kepolisian ada, artinya Apa juga ya, mobil pemadam kebakaran ada. mobil damkar juga ada. Jadi sebenarnya ya dalam hal ini saya lihat memang bagaimana keseriusan pemerintah juga ikut mendukung Perumda Tirta Nadi agar pelayanan ke masyarakat ini bisa lebih cepat kita tanggulangi. Jadi pasokan mobil itu untuk berapa jumlah yang pelanggan yang seberapa lah itu kira-kira yang bisa terpenuhi mereka itu? Ya, jadi kan begini, kalau tangkinya misalnya kapasitas 5.000 liter. Satu mobil. Satu mobil kan itu kan variasi dia ada 3.000, ada 5.000, bahkan ada 8.000 sebenarnya mobil kita. Kadang ini kita harus sesuaikan ke yang pelanggan kita minta. Ada gang-gang kecil yang memang nggak bisa masuk itu mobil tangki itu. Iya. Bahkan kita menyiapkan sebenarnya sama kayak minibus dia, tapi memang isinya 1 kubik lebih sedikit lah. Jadi bisa lah 2 rumah tangga, 3 rumah tangga bisa dilayani dengan paling ujung dengan gang yang sempit sekalipun gitu. Itu. Jadi kita menyesuaikan sebenarnya kalau gangnya lebar, jalannya lebar mungkin tangki yang besar kita masukkan gitu. Jadi bisa sekali kita datang bisa banyak yang dilayani gitu. Cuma memang kadang kita punya problem sendiri. Pelanggan kita yang udah mungkin merasa kecewa dengan pelayanan yang belum bisa maksimal, kadang ini kan berebutan. Jadi kadang ini harus tertib. Karena kalau nggak tertib juga di lapangan kita saat mensuplai ini kan kadang adalah gesekan-gesekan kecil juga di lapangan ya. Nah, kita maklumi juga itu, makanya tetap kita bilang sama petugas sabar. Dan memang pelanggan kita kan butuh air, apalagi mama-mama kadang kan ini kan sangat kerepotan dengan terganggunya air ini. Jadi tadi Pak Reli juga ngomong bicara bahwasannya itu udah dari zaman Belanda ya, pipa itu mungkin ya. Rusak nih sekarang, rusak kan? Terus kayak mana itu? Diperbaiki dengan yang baru nih atau gimana? Ya, karena gini, pipa-pipa yang kita hanyut patah, mau tidak mau kan kita harus ganti. Kalau kita memanfaatkan pipa lama itu, pekerjaan jadi lebih berat dan lebih sulit dan akan memakan waktu lebih lama. Karena pipa lama itu kan steel. Iya. Jadi menyambungnya pun harus mesin las itu, sementara kita mobilisasi peralatan ke tempat itu sangat berat. Pun sangat berat. Iya. Sementara kita juga mengejar ini. Ya, makanya kita pakai sekarang memang pipa PVC yang pekerjaannya sangat simpel dan mudah dan sebenarnya simpel pun kita bilang PVC pun kalau diameternya udah diameter 200 mm ke atas kan agak beratnya itu. Harus 4 orang juga menggotongnya. Tapi itu lebih cepat dan lebih simpel. Kalau misalnya putus kita tinggal potong, ada alat sambungnya tinggal gitu. Kalau dia steel itu kan harus dilas, dia berat dia kan gitu. Jadi di lapangan ini sekarang masih perbaikan lah nih ya. Masih Bang Bang. Reli ya. Anggota kita lebih kurang 25 orang sekarang di tengah hutan sana itu berjuang untuk percepatan pemulihan ini. Terakhir juga kan hujan ini. Hujan apa? Terganggu juga nggak nih sekarang perbaikannya nih? Kalau hujan sangat terganggu. Karena apapun ceritanya kalau hujan itu masih ada longsoran-longsoran, guguran-guguran longsoran itu sehingga memang mengkhawatirkan teman-teman yang bekerja di lapangan. Sehingga makanya kita berharap biar memang cuaca juga sangat bersahabat sehingga memang proses perbaikan ini bisa lebih cepat penyelesaiannya. Oke. Selain bencana yang di Sibolangit, yang di Sunggal ada kejadian lagi kira-kira? Iya, baik Bang. Kalau di tanggal 27, 26
apanya nih? Iya, kan? 26 kan kejadian banjir besarnya sebenarnya. Betul. Nah, jadi 27 pagi itu saya sama Pak PLT Dirut keliling karena dengan banjir ini istilahnya sama kami Bang, turbidity sangat tinggi. Turbidity itu kekeruhan air. Kekeruhan Air itu sangat keruh, udah macam lumpur semua. Jadi instalasi pengolahan air kita yang besar itu Sunggal, kapasitasnya 2.300 lebih, Deli Tua 1.500 lebih, sama di Limau Manis itu ada 2 sana instalasi 900 sama 500, itu harus terjadi penurunan produksi sampai 50% karena instalasi kita nggak sanggup mengolah air yang udah turbiditinya tadi sungguh sangat tinggi, turbidity kekeruhannya udah campur lumpur semua. Jadi ini nggak sanggup pengolahan kita kalau seperti normal dibikin. Makanya di saat tanggal 27 itu sebenarnya bisa dikatakan pelayanan Tirta Nadi itu hampir 50% lebih terganggu. Karena proses produksi kita pun harus yang instalasi pengolahan air harus kita turun produksi. Jadi mungkin kata kuncinya yang saya dapat ini apabila ada bencana atau hujan, Perumda Tirta Nadi ini mengalami kerugian karena produksinya pun menurun. Bukan seperti itu? Itu tergantung Bang ya. Karena kan gini, kalau hujan aja kami jangan berdoa kalau hujan jangan lama, jangan bawa benda-benda aneh dari hulu kan gitu yang menyumbat. Kalau hujan aja Bang sebenarnya enggak. Cuma kalau kosnya jadi tinggi betul. Karena kalau hujan pasti kekeruhan makin tinggi. Tentu bahan kimia untuk pengolahan itu Lebih harus lebih banyak lagi yang dikeluarkan ya. Betul, harus lebih dipacu dia karena harus diimbangi dengan turbidity air yang di bawah 100 dengan di atas 100 itu kan harusnya ibarat dosis obatnya harus lebih tinggi dia sehingga memang makin tinggi dosis kan biaya makin besar kan kayak gitu. Ceritanya macam mana sama Bang? Abang udah cerita turbin tadi kan? Turbidity. Turbidity. Itu di Sembah itu ada 3 pipa atau 4 tadi? Pipa besar itu ya? Kalau jalur Sembah ya, jalur Laukaban lah itu namanya. Ya, kalau kita ke Laukaban. Berastagi di Tikongan itu kan ada Tirta Nadi di bawah dia kantornya. Ya. Itu memang ada 3 besar itu, Pak. 3 pipa besar. Ya. Pipa diameter 300, 250, 250. Jadi yang terganggu dia 3, Pak. di 3 pipa longsor karena di hulu atau bagaimana? Enggak, longsor tebing jalan ini menghantam pipa ini, Menghantam patah pipa pipa. ini. Patah pipa ini. Patah. Patah. Ada yang patah dari 3 tadi tuh. Patah semua, Pak. Di hampir di 100 meter itu patah semua. Air itu jadi keluar jadinya. Keluar dia di situ. Makanya terputuslah air ke Medan. arah Konsokan ke Medan. Karena udah terputus di sana, Pak, kan air ini kita takut tambah longsor. Terpaksa kita matikan dari kantor itu kan ada setelan. Bisa kita kunci sana air nggak kemari lagi biar bisa enak kerja. Kalau air terus kan Jadi turbin ini pembangunan itu zaman Belanda. yang zaman Belanda itu yang pertama, Pak. Itu di Rumah Sumbul katanya. Itu yang sekarang ini ada alat berat Beko Mini kita kirim ke dalam untuk menggeser-geseri material-material longsor ini tadi semua. Itu jauh kira-kira dari kawasan hutan. Di tengah hutan memang posisinya. Ini ada perambahan nggak di sekitar apa ini? Ya, ini memang Karena mungkin daya tahan serapan air itu kan terganggu kalau ada perambahan hutan kan begitu. iya tentu. Jadi ke situ ya melihatnya ya. Iya betul. Karena kalau terjadi kan sebab akibat kan harus kita tak terlepas dari sebab akibat kan. Ya. Jadi Cuman memang isu ini juga kan memang sudah berkembang ini, Pak. Kita tahu bahwa kalau terjadi kerusakan alam, pengundulan ini otomatis kan kita belajar dulu di sekolah kalau gundul ini akan terjadi longsor, banjir, apa kata di muridnya. Ternyata benar ini faktanya setelah kita lihat. Makanya memang kita sebenarnya menghimbang ya bolehlah melalui media podcast Siplah ini agar menyuarakan ini juga. Agar memang masyarakat bisa menjaga lingkungan kita ini. Kita jaga sama-sama. Karena gini, karena kalau udah rusak lingkungan ini sebenarnya, Pak. Kami kan punya area di Sibolangit itu 80,1 hektar. Jadi di sana sebenarnya ada hutan itu yang tempat resapan air. Kalau rusak ini Tirta Nadi langsung kan rugi, turun debit, turun produksi. Tapi sebenarnya kan berdampak luas, bukan Tirta Nadi cuma. Di samping memang masyarakat terganggu pelayanannya,
kita jalan pun nggak bisa lagi kan. Mau ke Kabanjaya berapa? Hampir 5 hari tutup itu akses ke Jadi Kabanjaya yang Brastagi. terganggu sarana transportasi, Iya, bukan cuma Tirta Nadi ini semua makanya. Nadi. Nah, Jadi kira-kira melihat mengantisipasi kemungkinan terjadinya lagi banjir akibat sudah situasi seperti itu di lingkungan di sana, ada nggak kemungkinan rencana membangun yang baru atau macam mana Pak? kalau untuk Oleh Perumda ini. kalau pembangunan mungkin dengan kondisi sekarang ya, karena kita udah survei juga sebenarnya Pak. Karena itu memang mau tidak mau Belanda itu jago dulu. Saya lihat ini di titik-titik mata air ini kok bisa tengah hutan, di tebing-tebing yang mungkin sulit kita membayangkan situ. Disitulah titik mata air itu. Ditemukan dia titik mata air itu di situ ya. Dan dibangunnya dan sampai sekarang itu luar biasa kokohnya bangunannya di tengah hutan itu. Macam terowongan ke dalam. Karena saya udah masuk karena pernah memang saya menjabat di sana dan pernah saya telusuri, bagaimana Belanda dulu bisa melihat di titik ini mata air ini yang dulunya jalan kan belum ada Pak. Bagaimana mengangkat material itu yang sampai sekarang pintunya dari setil itu Pak. Pintu besi itu bekarat pun enggak. Luar biasa ini punya Belanda. Jadi ada berapa tadi Pak pipa yang 3 ini patah? Kalau yang pipa patah ini sebenarnya seluruh jalur patah Pak. Cuma memang iya yang mengakibatkan memang air ini nggak bisa tersalur ke Medan. Jadi kalau hitung-hitung berapalah biaya habis memperbaiki pipa ini, termasuk tenaga yang dibutuhkan selama berapa hari Pak tadi Pak? Ada sampai Ini 5 hari? udah 10 hari. Jadi mungkin Sampai miliar Pak. kita lebih Pak. Jadi prediksi kita memang hitungan-hitungan kasar sementara semalam. Tapi ini belum apa Pak ya. Kami hitung-hitungan kasar aja udah mungkin di atas 5M kita kerugian untuk pemulihan pipa saja gitu. Sama biaya-biaya lah ya. Termasuk sewa tangki tadi. Termasuk untuk lembur-lembur teman-teman yang siang malam harus bekerja. Itu kasar-kasarnya sekarang 5M bisa itu. Mungkin lebih pun ya. Malah tekor ya. Iya. Terus air yang dibagikan disuplai ke warga itu dari mana itu Pak? Itu Air hujan atau air sungai? enggak. Itu kita Soalnya kan nggak bisa naik ke atas lagi tangkinya. betul. Kalau itu memang kan kita baru-baru ini kan kita punya spam-spam lain. Di Johor itu ada spam baru walaupun secara resmi belum kita resmikan, tapi udah bisa kita manfaatkan ini untuk mensuplai ke pelanggan kita. Jadi itu menutup, itu sangat Johor membantu sekali. Di mananya Pak di Johor? Di jalan apa ini arah ke kuburan itu apa Pak? Ya kan. Semalingkar B. Iya, Semalingkar B, ada itu. Oh. Itu ada dibangun di situ dan memang itu pihak swasta yang bangun kerjasama sama Perumda Tirta Nadi. Jadi itu kita karena itu udah beroperasi sehingga memang bisa kita layani pakai mobil tangki yang sumber airnya dari situ. Jadi kedepannya lah ini Pak. Ini kan kemungkinan kalau ini bencana alam, kemungkinan kalau bencana alam pasti bakal terjadi lagi. Nggak bisa kita prediksi. Gak bisa kita prediksi kan. Apa langkah yang konkret lah yang dilakukan Perumda Tirta Nadi, jangan sampai tekor lagi 5 miliar memperbaiki ini lagi. Artinya jangan sampai kejadian lagi seperti ini. Apa langkah yang bisa kita tawarkan ke masyarakat kira-kira? Jadi begini Bang, kalau tadi Abang bilang kan kalau namanya bencana alam ini kan di luar kendali luar kita. kendali, ya. Paling tidak dari sisi bencana alamnya memperkecil itu karena kita tahu kan kalau ditebangi kalau nggak dijaga kemungkinan bencana alamnya kan Bisa makin terjadi lagi, besar. betul. Makanya mungkin ke depan mungkin kita harus ajak masyarakat atau para NGO LSM untuk ya tanam pohon lagi, reboisasi lah, perbaikan lingkungan ini biar kalau itu dilakukan kan mungkin risiko bencananya kan akan semakin menipis kan kayak gitu. Di samping itu juga Tirta Nadi tetap akan memikirkan untuk macam mana permajaan pipa yang perawatannya ini tetap kita lakukan. Cari sumber lain, mata air lain gitu Pak ya. Itu juga tetap diupayakan Perumda Tirta Nadi karena udah pernah kita survei daerah-daerah sekitar Pramuka itu ke atas. Itu masih banyak sebenarnya mata-mata air yang sekarang ini
ambil oleh masyarakat. Itulah termasuk dari yang sering mobil-mobil tangki itu kan itu semua sumbernya itu sebenarnya. Yang untuk jual-jual air apa itu Iya, Pak? bilang itu. iya, karena memang dari sisi kualitas lumayan bagus gitu. Udah bagus kian dia dari mata airnya. Kalau itu Kita juga menjajaki sampai ke situ ya. udah pernah kita tengok, bahkan udah pernah kita survei kalau di mana bikin bangunannya, berapa panjang pipanya yang mau ngapain. Ini tetap dilakukan Perumda Tirta Nadi. Itu udah upaya Pak ya. Iya, Di iya. samping itu berdoa lah Pak ya kan supaya jangan terjadi bencana kan begitu. Sebenarnya ya itu sama-sama kita berdoa. Bencana alam kan. Iya, tapi kan gini tadi Pak, kalau bisa masyarakat ini makanya melalui media podcast sip lah ini tadi, mudah-mudahan bisa menyuarakan supaya masyarakat itu bisa ikut menjaga lingkungan ini kan kayak gitu. Sehingga memang kalau terjaga lingkungan ini ya nggak was-was lagi kita ini Pak. Saya kan kampung saya kebetulan daerah Kabanjahe. Iya. Ini pulang kita ini Pak, was-was kita melewati tikungan-tikungan yang rawan longsor itu kan. Pula Iya. turun apa itu Pak ya? Iya. Kalau seandainya dirubah lah rutenya itu, jalurnya itu, kira-kira lebih besar nggak kosnya atau seperti apa nih? Rute apa maksudnya Pak? Jalur pipanya itu. Oh, kalau kita rubah jalur pipa Pak, ini kan gini, itu harus dikaji mendalam. Karena kalau melalui tanah orang nggak bisa kita tanam pipa kita di tanah orang. Kadang ini membebaskan ini pun kita banyak kendala. Karena ya tahulah negara kita yang tercinta ini kadang kan untuk kepentingan umum itu pun kadang kita untuk bernegosiasi berat. Jadi Kecil kemungkinan berarti ya, sepertinya. Merubah kemungkinannya bisa tapi secara persentase mungkin enggak. Iya harus didalami karena butuh waktu dan butuh biaya yang cukup besar karena kita akan membebaskan lahan-lahan masyarakat. Nah, karena memang pipa itu harus diletakkan di tempat pasu fasilitas umum, nggak boleh di tanah orang. Nah, karena di tanah orang nanti efeknya banyak masalah ke belakang hari, bisa sama anaknya, bisa sama keluarganya, pecah. Atau begini Pak, ini kan bencana, air ini kan sangat vital. Betul. Jadi waktu kemarin itu yang sempat air putus itu, ya udah bisa lah Pak bayangkan kalau mati lampu, air putus. Saya kan kebetulan tinggal di apa ini Pak Johor ini, apa udah masuk Namrambe di Mersi itu. Itu total airnya mati itu Pak. Ya, sampai mungkin karena masuk TV kan banjir kan, Medan kan dilanda banjir kata banjir. Ada juga saudara dari sana bertelepon, yo, mana itu kok Medan banjir kok air di rumah tak ada katanya kan, untuk cuci muka pun tak ada mana. Jadi tahu apa yang terjadi selama apa itu beberapa hari itu banyak orang bikin sumur bor, jadi panen lah sumur bor situ, bikin sumur bor. Tapi kalau di Mersi itu nggak bisa, nggak dikasih karena dia kan dulu apa. Iya. Memang ada saya dengar ada. Maksud saya Pak, apa nggak kita himbau juga Perumda supaya warga ini bikin bangun sumur bor mengantisipasi keterbatasan suplai air dari PDM ini? Ya rugi lah. Iya rugi Pak. Perumda. Jadi nggak disarankan itu Pak. Nggak disarankan buat sumur bor karena kan gini. Di samping memang sumur bor itu nggak Kalau baik bisa untuk. nggak perlu lagi sumur bor, biar semua Perumda itu Kak. Betul. Kalau Jakarta itu turun permukaan tanahnya karena itu Pak, karena eksploitasi air tanah yang jor-joran. Makanya tidak disarankan untuk bangun sumur bor. Di samping memang itu tadi Merusak ya. kualitasnya juga belum tentu Pak. Bisa saja Bapak tengok jernih saat ini tapi nanti sore udah ada endapan di bawah. Dan apa kandungan yang di situ kan masyarakat nggak tahu. Sehatkah ini untuk layakkah ini untuk diminum? Ini kan harus dilabor Dikaji juga. lagi ya. Iya, di laboratorium dulu apa hasilnya. Itu. Jadi nggak disarankan Pak ya. Enggak Pak. Itu macam jadi kayak macam saingan Perumda jadinya ya. Ini kan tuh Pendapatan soalnya. saingan pendapatan. Iya. Perumda ini kan aset kita, Pemprov ya kan. Bukan Pak. Kalau Bapak mungkin berhitung Bapak buat sumur bor sendiri otomatis pakai listrik. Ya. Ada perawatan juga Pak. Yang sebenarnya yang perlu digarisbawahi bukan itunya Pak. Kualitas air ini sehat enggak? Yang Bapak pakai. Jangan nanti mungkin secara rupiah merasa Bapak menang sedikit, tapi efeknya kan kesehatan. Karena Kita nggak tahu. nggak teruji, Betul. Pak, ya. Belum teruji. Kalau air Perumda Tirta Nadi kan dilabor semua Pak. Dari sisi berapa kejernihannya, apa kandungannya ini udah layak diminum apa enggak. Kalau Bapak ke instalasi kami layak minum Pak, bisa minum. Karena setiap saat kita Uji ya, kita uji ya. Dengan ini gimana, udah layakkah ini dikirim ke pelanggan? Petugas lab kita kan
non stop di situ Pak. Kalau sumur tadi Bapak bikin, itulah nanti timbul penyakit ini katanya kan itu. Ini hanya karena kejadian bencana. Iya. Jangan pula disarankan ke masyarakat tuh ya. Enggak, itu tadi karena kesehatan itu yang perlu dijaga. Karena kita merasa bagus kok, jernih kok airku, tapi ya makanya perlu dibawa ke labor airnya, benar ini apa kandungannya. Karena nanti kalau ada kandungan E. coli apa di sana kan sekali minum kita mencret kita pikir nanti minumnya yang salah apa sebenarnya kan kayak gitu. Itu bisa diare kita kalau asal mati hari ini Pak, terutama di perumahan heboh jadinya kan. Di depan rumah itu semua antri ember-ember menunggu mobil tangki tadi. Jadi kan air ini memang sensitif Pak, dan kalau air nggak ada orang ributnya minta ampun, tapi kalau listrik masih bisa orang bisa pakai soalnya kan gini Pak, air ini 3 kali 24 jam kita nggak konsumsi air, umumnya orang mati. Kekeringan. Nggak makan bisa Bapak 1 minggu, tapi kalau tidak mengkonsumsi air minum 3 kali 24 jam, biasanya tumbang itu orangnya. Keringan air kita minumlah dulu ya kan, supaya jangan kekeringan. Oke. Ini dulu Pak, ini Iya. gelasnya pun sip ini ya. Sip lah ya. Iya. Itu Pak, saya teringat sip ini karena saya SMP udah mulai baca koran sip dulu, dari dulu. Penggemar sip saya Pak, karena di kampung itu memang hanya koran sip ini yang Tanah Karo. Tanah Karo, kampung saya. Jadi biasanya saya baca koran itu, saya memang hobi baca, dan koran-koran bekas pun saya baca biasanya dulu, anak-anak pun saya. Tapi SMP saya udah sip ini di kedai kopi saya baca sebenarnya kalau di kampung, di kedai. Pulang sekolah jam-jam 3 itu saya baca sip, karena ada cerita bersambungnya, nasib si suara saya apa semua itu. Jadi pembaca setia sip juga. Betul. Bukan saya bohong. Karena memang ingat dulu saya, kalau mungkin siapa ini mungkin kayaknya lebih tua saya. Ada dulu cerita Amani Padot, Amani Ogol, katanya itu cerita bersambung sampai berbulan-bulan baru tamat. Belum ada ya tuh. Belum ada. Amani Ogol itu. Si Suar Said. Iya. Itu kalau nggak baca koran rasanya kurang itu dulu. Cuma memang dengan IT sekarang memang media-media cetaknya jadi terlupakan jadi. Karena sekarang di handphone bisa. Tapi ini ada media online Kita kan. udah eksis sekarang Pak. Iya ya. Hariansip.com. Online kita ada. Jadi SNN. Sip ini Sinar Indonesia Baru ini saya masih nempel di otak saya sampai sekarang. Sip News Network. Jadi sampai hari ini masih proses perbaikan lainnya Pak ya. Betul. Ini masih. Saya tadi pagi karena ini di bawah divisi saya, makanya memang saya pagi, sore, siang, malam asik bolak-balik saya memonitor ke sana. Sabtu Minggu pun kita terjunkan tim ke sana ini nanti. Besok kan Sabtu libur, tapi teman-teman kita tim dari di Sibolangit sama di divisi PAM ini monitor terus di sana Pak, biar ini percepatan, karena itu tadi keluhan ini tadi kan harus kita close sebenarnya. Iya. Jadi pasokan air pun udah jalan. Udah. Hanya saja belum sampai 100%. Belum. Kira-kira sampai kapan lah ini Pak perbaikan ini? Biar maksimal gitu Pak. Perkiraan saja. Mungkin kan secara harapan kita sebenarnya Pak dalam 1 minggu ke depan harusnya mau tuntas. Tapi ya kita harus optimis lah, walaupun saya tengok kalau di lapangan yang begitu ekstrim, begitu sulitnya menuju titik lokasi ini, tapi kita dengan pacu semangat teman-teman yang di lapangan itulah contohnya tadi Pak Sinulinga, di Mercy itu air di lantai 1 itu di rumah udah agak mengalir, tapi di lantai 2 di atas masih kecil dia. Itu pun kadang mau putus-putus, nggak sanggup dia naik ke atas. Kalau untuk saat ini, untuk lantai 2 memang ya belum lah Pak. Lantai 1 aja bisa kita layani sekarang, udah senang sebenarnya kita. Pak Sinulinga di mana tinggal? Saya di daerah Jamin Ginting, Padang Bulan. Tapi kena juga lah berarti rumah. Nggak mati hari sana Pak? Saya kebetulan kan gini Pak, karena ada dari Sunggal, layanannya kan rumah saya dari Sunggal. Sama Spam Johor tadi. Jadi beda ya Pak. nggak pala berdampak ke situ Pak. Karena
yang bermasalah kan di atas, jalurnya kan memang ke Johor, jadi nggak bisa. Oh karena Pak Sinulinga orang PDAM akhirnya nggak macet, nggak ada itu. Iya. Bagus saya nggak usah dapat air, pelanggan dapat, biar jangan ribut kan itu sebenarnya. Memang karena jalurnya ke Sunggal ya. Iya. Yang di Sunggal tidak ada gangguan. Iya. Betul. Nggak bisa pipa itu aku cari rumah pegawai kan namanya. Iya. Iyalah berharaplah kita secepatnya iya. ini berlalu kan Iya, selesai karena kayak Bapak juga bilang tadi bahwasanya bukannya untung malah buntung kan? Iyalah, pendapatan berkurang, Betul. malah mengeluarkan uang untuk perbaikan. Iya, betul Pak. Iya Itu kan itu real itu, jelas itu. Iya, betul. Nggak mungkin nggak Pak. Orang yang selama ini macam Bapak ini. Misalnya lah 30 hari, 10 hari terganggu. Berarti pemakaian 10 hari kan berkurang ini. Iya, betul. Hanya saja kan gini, masyarakat kan nggak tahu soal itu, yang tahunya nggak masuk air tempat kami. Iya. Kita mesti gigi mandi pagi kan. Di Kamar sinilah mandi Mau katanya kan. kamar mandi lagi. Apanya nih PDAM ini katanya kan. di sinilah perlunya SIP lah ini. Membantu Perumda Tirta Nadi agar memang ini teredukasi juga masyarakat bahwa Perumda Tirta Nadi nggak main-main kerjanya loh. Orang itu di sana bertarung nyawa untuk perbaikan ini gitu. Iya. Dan wajar memang ya, kita akui kan wajar pelanggan komplain, tapi Tirta Nadi dalam hal ini kan nggak ada main-main sebenarnya. Butuh biaya besar perbaikannya. Iya. Nah, itu, Tenaga lagi. Ada pegawai kita Pak. Itu kepala instalasi Sibulangit itu nggak pulang-pulang itu Pak. Iya ya. Iya, di situ terus itu. Memonitoring ya, mengawal ya. Iya. Ngapain kita di Medan tidur kalau pikiran kita di sana kan bagus di sana aja tidur kan. Begitulah ya. Kalau sama pekerja-pekerja lapangan itu nggak pulang Pak. Iya. Diposkan di kantor kita itu. Jadi begitu seriusnya sebenarnya kami. Jadi lembur lah itu ceritanya ya. Kerja terus 24 jam kan lembur. artinya. Kalau karyawan yang dia nggak lembur, tapi kalau kepala cabangnya memang itu udah Memang itu tanggung jawab. kewajiban. Tanggung jawab itu nggak ada lemburnya itu. Memang begitulah kita ditugaskan situ sebagai menjabat. Iya, Nah, itu tanggung jawabnya, nggak ada cerita lembur Pak. Memang kita harus 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu, 30 hari satu bulan gitu kerja kita. Nggak ada istirahat sebenarnya. Nggak boleh pun handphone pun itu nonaktif, harus hidup terus. Jadi tadi kan Pak Sinulinga juga jelaskan bahwasanya sampai hari ini, sampai saat ini perkiraan kan yang sudah dikeluarkan kos untuk perbaikan itu kan hampir 5 ke 6 M. Sekitar itulah kira-kira perkiraan untuk perbaikan. Iya, nanti kalau tuntas mungkin bisa ini kan Lebih hitungan itu kasar. Bisa lebih bisa kurang. Bisa lebih kurang. Iya. Tapi kan bukan nilai sedikit itu Pak. Yang harusnya tadi itu nggak dikeluarkan, ini keluar. Iya. Harusnya ada masuk, jadi nggak masuk. Ini kan dua kali rugi gitu. Ini maksud saya nih pertanyaan saya. Pasti kan yang masuk pun berkurang, bahkan nggak ada. Berapa lah kira kerugian? Kurang lah ya. Iyalah. Kerugian PDAM Perumda Tirta Nadi akibat bencana dari pelanggan ini sendiri. Jadi gini Bang, ini kan kejadian 26 November. Ya. Pencatatan rekening kan 1 Desember ini mulai. Nanti 25 Desember setelah kami habis mencatat untuk rekening Januari, disitulah nampak dia berapa yang berkurang ini jadinya kan gitu. Ini proses pembacaan sekarang ini. Betul. Jadi nanti begitu di akhir Desember ini udah nampak kami yang biasanya sekian rekening muncul, ini kok jadi sekian ya, itu tadi terbuang di sana. Nggak masuk ke Medan akhirnya. Itu pasti Pak. Itu udah rumus pasti tuh. Potensi penurunan pendapatan Tirta Nadi itu udah pasti. Air yang harusnya dijual terbuang kan, putus itu. Nah itu. Kira-kira Pak, dengan kerusakan tadi, kira-kira berapa ribu jumlah pelanggan yang terganggu itu? Bisa kita tahu itu di kantor Pak, di cabang. Jadi gini, sebenarnya gini, nggak mesti ditengok di cabang Pak. Jadi gini, 1 liter per detik itu kan bisa mensuplai 70. Kalau menurut beberapa literasi ya, ada yang memang PDAM 1 liter pun 100 pelanggan katanya. Kalau kita ambil nilai tengah, 1 liter per detik itu 70 pelanggan. Kalau sempat 500 liter per detik yang putus selama beberapa hari ini, berarti kan berdampak ke 35.000 pelanggan. Bisa Bapak bayangkan 35.000 pelanggan tuh. Peristiwa bencana itu betul. Sekitar 35.000 pelanggan yang mengalami gangguan. Perumda Iya. PDAM Iya. yang mengalami gangguan.
Jumlah besar itu. Iya, besar lah, Pak. 35.000. 35.000 itu bukan sedikit itu. Jadi untuk memperbaiki pipanya itu apa kita panggil tenaga ahli dari luar atau cukup yang ada di sini, Pak? Jadi gini, mitra kita ada, Pak. Di samping memang kita kan punya mitra ya, rekanan. Di samping memang kita harus ikut, Pak. Karena kadang rekanan ini harus kita teknis-teknis, tenaga teknis Perumda Tirta Nadi harus mengarahkan. Gimana supaya pekerjaan makin cepat, gimana pekerjaan itu lebih efektif, efisien. Nah, itu kita makanya harus kita ikut dampingi para pekerja pemasangnya. Nah, tenaga-tenaga teknis Perumda Tirta Nadi ini itulah yang tiap hari harus memonitoring di sana. Apa yang perlu di mana lambatnya ini? Kenapa ini lambat? Itu fungsi kita di situ, Pak. Ini kejadian baru sekali ini, Pak ya. Seingat Bapak Yang Bapak terparah kan mungkin ini. Bapak kan udah orang lama di. Iya, saya kurang lebih hampir 27 tahun Tirta Nadi ini. Selama inilah kejadian yang paling parah. Ini yang terhebat, Pak ya. Iya, terhebat karena ini putus total, Pak. Sebelumnya nanti dari 4 mata air kita itu 1 yang terganggu. 3 lagi masih bisa membantu ya. 1 aja terganggu sebenarnya kita kerepotan, Pak. Tapi ini sekali, Pak. Makanya sebenarnya manajemen dalam hal ini membekao-kan semua ke Sibolangit Padang Bulan itu yang karena pelanggan tadi kan udah ribut semua ini. Meletup di lapangan. Iya, jadi semua kita dari semua divisi, ayo apa yang bisa kita support ke titik-titik tertentu. Tentunya memang kami dari divisi pengolahan air minum lebih concern ke situ sebagai leading sektor untuk tetap produksi ini bisa kembali normal seperti semula. Ini yang terhebat ya, Pak ya. Iya. Sampai putus Iya, total. betul Pak. Saya bilang tadi ini masa kerja saya 27 tahun. Inilah memang 3 kali ada saya tengok yang putus pipa tapi enggak sedahsyat ini yang luar biasa Berarti ini. ada yang marah nampaknya ya, Pak ya. Nggak perlu dibuat acara ritual di situ. Iya. Nah, bisa juga lah nanti itu buat barangkali ya. Iya. Memang semakin di ujung makin seru ini. Cuman teringatnya kita udah mulai di ujung ini pembahasan kita ini. Masih banyak sebenarnya bilang. Sebenarnya masih banyak. Waktu yang membatasi kita, Pak Sulingga. Iya. Nanti lain waktu mungkin Di lain waktu. bisa ya. Siapa tahu Pak Sinulingga mau menyampaikan pesan ke masyarakat. Himbauan terkait Permohonan maaf juga kepada masyarakat pelanggan 35.000 lebih kurang. Iya. mungkin di podcast Sip lah ini bisa disampaikan. Iya, buat seluruh pelanggan Perumda Tirta Nadi yang sangat berdampak akibat dari bencana alam longsor di daerah Sibolangit yang memutuskan aliran dari Sibolangit, ya tentunya dalam beberapa hari ini banyak pelanggan kami yang memang sangat mengeluh karena memang terputusnya aliran ini. Di saat ini melalui media podcast Sip lah ini, kami dari Perumda Tirta Nadi tidak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya buat seluruh pelanggan Perumda Tirta Nadi. Kami berharap doa dari seluruh pelanggan juga agar penyelesaian pekerjaan di lapangan bisa lebih cepat tuntas sehingga memang pelayanan kami akan kembali baik. Dan kepada seluruh pelanggan kami yang memang sampai saat ini masih terganggu pelayanan kami, boleh telepon ke cabang-cabang terdekat, khususnya cabang Padang Bulan, cabang Deli Tua dan cabang Medan Kota yang memang mengalami dampak terbesar daripada terganggunya dari aliran dari instalasi pengolahan air minum Sibolangit. Sekali lagi kami atas nama manajemen Tirta Nadi dan pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pelanggan kami yang mengalami gangguan ini sehingga memang menyulitkan dalam kegiatan pelanggan-pelanggan kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Salam hormat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Sinulingga. Ya, kita sudah di ujung pemirsa. Kita juga telah mendengar ulasan-ulasan terkait 10 hari terakhir di mana pelanggan kita mengalami musibah ginilah air. Kita juga sudah mendengar dari Bapak Reli Sinulingga sebagai Kepala Divisi Pengelolaan Air Minum Perumda Tirta Nadi. Kami sangat berterima kasih Bapak telah meluangkan waktu di podcast Sip ini memberikan pencerahan terkait permasalahan yang kita alami ya, Bang Markop ya kan. Nah, kita juga mudah-mudahan
nilainya terulang tuh lagi. Tidak terulang lagi Bencana itu. Itu doa kita semua lah ya. Jadi untuk pemirsa podcast Sip lah, kami juga berterima kasih kepada pemirsa bahwasanya tanpa dukungan para pemirsa kita kurang greget gitu. Nah, kita juga memohon kepada pemirsa agar dapat men-share, subscribe dan juga like program ini supaya tetap program ini menjadi acuan dan barometer di Sumatera Utara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Ridho Adewak Sitompul bersama Abang dan senior saya Martohap Simarsoid mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Sip lah. Sip lah. Sip lah.